Rekan-rekan sejawat, kita ketahui bahwa konseling merupakan satu perangkat yang sangat penting dalam proses pemulihan nafsa. Namun demikian, dalam praktek sehari-hari, konseling sangat jarang dilakukan dengan berbagai alasan. Salah satu yang menjadi alasan adalah keterbatasan dalam keterampilan konseling. Untuk itulah, video instruksional ini dihadirkan pada rekan-rekan agar dapat memberikan gambaran berbagai teknik konseling. Dengan melakukan teknik konseling yang baik, maka akan terjadi komunikasi yang terbuka antara klien dengan terapis. Video ini juga memberi gambaran apa yang tidak boleh kita lakukan selama konseling sehingga tidak terjadi resistensi. Semoga video ini sungguh-sungguh membantu rekan-rekan dalam proses pemulihan nafsa. Selamat bekerja. Males banget nih harus konseling nih. Nah apa ya, ini masalah tapi aduh gimana ya. Udah cuek deh, cobain aja deh. Selamat pagi. Pagi bro. Kabar? Baik, Oke, masuk, baik, masuk. baik. Silakan. Oke. Silakan duduk, Lev. Iya ya bro. Gimana kabar kamu hari ini? Baik, baik bro. Baik ya. Oke. Terus gimana perjalanan kamu ke sini? Lancar? Lumayan sih, tadi macet juga tuh di jalan di situ, dekat pasar situ. Kamu sudah minum metadon kamu hari ini? Udah tadi. Sudah. Sekarang kamu dosis berapa? Masih sama sih, sekitar 50 mili ya, 50 mili. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Sebelum kita lanjutkan, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan kepada kamu tentang konseling hari ini. Nah, jadi... Oh iya, sebentar. Ini saya dipanggil konseling ini emang saya bermasalah ya? Memang setiap orang ikut konseling itu orang yang bermasalah ya? Ya gitu deh, tapi ya apa mungkin mau naik turun dosis gitu kali ya? Konseling itu bukan cuma naik turun dosis, Lav. Oh, oke. Jadi ada banyak hal yang bisa kita diskusikan dalam konseling ini. Salah satunya adalah membahas tentang hambatan yang mungkin terjadi dalam pemulihan kamu. Maksudnya? Sebenarnya konseling itu merupakan sebuah pendekatan yang mutlak yang dilakukan di semua bentuk terapi. Oke. Ya. Oh, Oke. Jadi boleh saya lanjutkan? boleh. Jadi pertama, yang perlu kita lakukan adalah kita akan melakukan ini secara berkala nantinya. Dimulai dari pertemuan hari ini hingga pertemuan berikutnya yang kita akan rencanakan secara bersama. Wah, berat juga ya. Memang apa yang terasa berat buat kamu? Iya, berat juga. Berarti kan saya harus berapa kali kan bolak-balik terus ke sini lagi kan? Iya, memang biasanya kalau hal yang belum pernah dilakukan akan terasa berat. Tapi gimana kalau kita coba lakukan? Iya, boleh deh. Oke ya. Oh. Boleh kita lakukan ya? Iya. Oke, baik. Lalu selanjutnya, Lav, konseling ini bersifat rahasia. Jadi saya tidak akan menceritakan apa yang kamu ceritakan dalam konseling ini kepada orang lain tanpa persetujuan kamu. Oh, ya sih jadinya tenang sih kalau kayak gitu. Ya, tapi itu tidak berlaku pada situasi tertentu ya. Apa tuh? Jadi misalnya gini, misalnya kamu ada indikasi mencelakai diri kamu sendiri atau orang lain. Atau misalnya kamu menelantarkan anak kamu atau kamu punya masalah terkait dengan hukum. Itu saya punya wewenang untuk menceritakan itu kepada orang lain. Oh, gitu. Oke. Kamu punya anak nggak? Ada. Oke, jadi misalnya anak kamu nih, kamu telantarkan. Dia nggak ada yang ngurus dan nggak ada keluarga lagi yang lain. Nah, saya punya hak untuk melaporkan itu kepada pihak dinas sosial, keluarga, atau pihak berwenang lainnya. Jadi maksudnya tuh nanti anak saya diasuh gitu? Iya, anak kamu nanti akan ada yang mengurusnya. Oh, oke. Nah, tadi katanya maksudnya kalau saya melukai diri sendiri itu apa sih? Jadi gini, misalnya Olaf ada indikasi untuk melukai diri sendiri,
melakukan percobaan bunuh diri, atau melakukan hal-hal lain yang mungkin bisa membahayakan keselamatan Olaf. Oh gitu. Iya. Oke. Kalau itu saya nggak kasih tahu kepada pihak keluarga atau pihak yang berwenang, saya bisa yang salah dan saya bisa dituntut melanggar kode etik profesional. Oh gitu. Iya. Oke. Oh, satu lagi, saran saya juga, Olaf tidak menceritakan apa yang kita bicarakan dalam konseling kepada teman-teman Olaf. Maksudnya bro? Seringkali kita ingin membicarakan hal yang kita anggap baik kepada teman-teman kita, tapi seringkali juga respon dari mereka kurang baik, sehingga malah akan membuat Olaf menjadi merasa tidak enak. Contohnya misalnya gini, Olaf sekarang merasa sudah ada perkembangan dengan minum metadon, Olaf sudah bisa bekerja, masalah keluarga sudah lebih baik. Tapi ternyata respon teman-teman Olaf berbeda. Misalnya dia bilang, kalau lo begitu bro, ngapain lagi kamu minum metadon? Iya sih, ada sih teman-teman saya yang suka begitu tuh, suka mempengaruhi saya gitu tuh. Gimana ya? Jadi sekarang kamu paham ya? Ya sedikit banyak akhirnya udah mulai mengerti sih. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai pertemuan kita minimal sama 8 kali. 8 kali? Memang kenapa, Dut? Ya nggak apa-apa sih. Boleh dicoba mungkin ya. Kita coba ya. Nah, 8 kali selama satu sesi paling nggak 45 menit lah kita lakukan. Oh gitu. Ya, memang kalau belum dicoba kadang terasa berat. Ya nggak apa-apa sih. Ya udah bolehlah dicoba lah mungkin. Pagi Bu. Pagi, Didi. Apa kabar, Di? Baik Bu. Iya, duduk, Di ya. Senang kamu bisa datang sesuai dengan jadwal yang sudah kita tetapkan. Iya. Oke, dari pertemuan kemarin ya, memang ada yang mau kita bahas ya, Di. Tapi sebelum kita sampai ke masalah itu, mungkin ada yang mau Didi tanyakan dulu atau mau ceritakan dulu. Ada sih Bu. Nggak tahu nih. Kira-kira saya siap nggak ya kalau berhenti metadon? Kayaknya udah 2 tahun ini terkekang aja. THD susah, apa susah. Jadi kayaknya nggak bisa kemana-mana. Kelihatannya Didi saat ini sedang bingung ya, Di ya? Ya gimana nggak bingung Bu. Saya ada tawaran pekerjaan di Papua. Jadi nggak bisa, nggak ada metadon di sana. Jadi saya nggak tahu harus gimana. Jadi kalau intinya ya, Didi ingin berhenti dari program ini, tapi Didinya yang masih ragu-ragu ya saat ini. Ya habis lihat teman-teman yang berhenti metadon pada relapse. Kayaknya nggak gampang gitu loh untuk berhenti. Kalau menurut Didi nggak gampang itu seperti apa ya, Di? Kurangin dosis sedikit, susah tidur. Terus badan sakit. Ya akhirnya mau nggak mau naik lagi. Kalaupun nggak naik ya pakai lagi paling. Oke, jadi kalau dengar seperti itu, kesannya kalau saya tangkap, kamu nggak siap nih berhenti dari program ini. Oh siap Bu, bisa saya berhenti. Ya? Ya ibu nggak percaya sama saya? Kamu yakin, Di? Yakin bisa berhenti lah. Jadi ibu nggak percaya sama saya? Jadi menurut Didi, berhenti dari metadon itu tidak gampang. Ya gitu deh, baru turun dosis sedikit, susah tidur, badan sakit. Akhirnya ya naik lagi dosisnya. Terus kalau nggak mau naik dosis ya paling pakai lagi. Baik, kalau memang Didi sudah punya keinginan untuk berhenti dari metadon, saya senang kamu sudah menyampaikan ke saya nih keinginan kamu, Di. Nanti untuk berhenti juga ada caranya. Ya turun yang bener tuh kayak gimana Bu ya? Yang benar dan yang nyaman itu ada aturannya. Dilihat dari respon tubuh kamu juga. Ya. Sekarang dosisnya berapa sekarang, Di? 150 Bu. Oke. Nah, nanti bisa diturunkan antara 2,5 sampai 5 mg. Tapi kemudian dilihat respon tubuh kamu. Bagaimana dengan proses turun? 1 minggu dilihat. Nanti kalau setelah itu, kalau badan kamu juga cukup baik ya, tidak ada gangguan yang
berarti kamu bisa dilanjutkan turun lagi dosisnya. Kalau turunnya sedikit gitu Bu, kira-kira saya berhentinya kapan dong Bu? Kan saya dari 150. Ya, kalau seperti itu seakan-akan nih kalau saya lihat berarti kamu ada waktu yang kamu batasi ya saat ini, Di? Ada Bu, ya waktu dekat pengen menikah, ya kan. Terus tawaran kakak saya ke Papua juga ada untuk kerja. Kalau saya nggak berhenti-berhenti, saya bisa mulai kapan Bu? Pada dasarnya, Didi belum siap untuk berhenti dari program metadon. Namun keinginannya yang kuat untuk bekerja di daerah yang tidak ada metadon membuatnya menjadi ragu-ragu. Rekan-rekan sejawat, video ini memberikan gambaran tentang teknik asesmen IPWL. Dalam video ini pun digambarkan, konseling merupakan sesuatu yang harus diterapkan dalam asesmen agar dapat diperoleh hasil yang optimal. Jadi motivasi Nadia untuk ikut wajib lapor ini apa? Saya sudah lelah sekali, lelah kecanduan, Bu. Oh gitu ya. Nanti kita akan bicarakan masalah itu lebih jauh lagi, tapi sebelumnya saya ingin membicarakan bahwa proses wajib lapor itu terdiri dari asesmen, kemudian penyusunan rencana terapi, dan juga menjalani terapi itu sendiri. Oh, panjang ya, Bu? Ya panjang lah, namanya juga untuk pemulihan. Baik. Nah, kemudian apa yang kita bicarakan di sini itu sifatnya rahasia. Jadi tidak akan dilaporkan ke polisi kan, Bu? Ya enggak, sepanjang juga Nadia tidak terlibat dalam tindak kriminalitas, tidak ada tanda-tanda bunuh diri, atau mencelakakan orang lain, atau menelantarkan anak di bawah umur. Ya, sekarang saya akan bertanya mengenai masalah riwayat medisnya Nadia. Pernah nggak Nadia itu dirawat, inap ya di rumah sakit yang tidak terkait karena masalah narkotika? Pernah, Bu. 2009 Kenapa tuh? saya kecelakaan ditabrak motor dari belakang. Berapa lama dirawat itu? 1 minggu deh. Ya, 1 minggu. Ya, kata dokter gegar otak ringan, Terus sekali lagi juga saya pernah, kata dokter tuh apa, mononeuropati gitu loh, Dok. Kelumpuhan begitu? Iya, Bu. Oh gitu. Gimana tuh kejadiannya tuh persisnya? Apa yang sedang terjadi sehingga kamu bisa ditabrak dari belakang? Kecelakaan. Itu saya sedang galau, saya bawa motor, nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba saya ditabrak dari belakang, hilang kesadaran. Oke. Ada akibatnya nggak sampai sekarang? Iya, masih saya suka sakit kepala di sini bagian belakang situ ya? iya. Oke. Kalau sehari-hari Nadia tuh sekarang apa yang dilakukan? Saya bekerja part-time di agen perumahan. Saya marketing penjualan rumah. Gimana penghasilannya dari kegiatan ini? Aduh, kalau penghasilan sama sekali tidak mencukupi untuk hidup kami berdua, Bu. Maksudnya berdua di sini? Saya dan anak. Oh, Nadia sudah punya anak. Ya, saya punya anak umur 4 tahun laki-laki. Penggunaan sabunnya dalam seminggu itu berapa kali kamu pakai? Bulan ini saya pakai 3 minggu. 3 minggu belakangan ini saya pakai sabu terus. Iya. Dalam sebulan terakhir ini Iya. 3 minggu pakai ya. Tapi seminggunya itu berapa kali? Dalam seminggunya saya jadi keranjang sampah, apapun saya pakai masuk. Tergantung keadaan keuangan. Baik. Kalau ekstasinya sendiri? Ekstasinya sendiri saya pakai ketika saya clubbing. Bulan ini 3 kali. 3 kali ya, rata-rata itu. Rata-rata 3 kali, makanya saya pengen berhenti, Bu. Hmm. Uang gaji pun sudah habis semuanya untuk pakai. Jadi uang yang diperoleh tadi yang kadang-kadang itu juga habis. Sampai ya anak sendiri nggak keurus. Ya berat ya. Berat sekali, Bu. Banyak ya jadi ininya persoalannya. Terus kalau menurut Nadia sendiri belakangan ini jenis zat apa yang paling menjadi masalah? Yang sangat bermasalah untuk saya sabu sama ekstasinya. Makanya saya butuh bantuan sekali.
Kembali kepada persoalan keluarga tadi ya, kamu kan tinggal sama ibu, masih ditanggung finansial sama ibu, juga untuk membantu anak ya. Gimana hubungan dengan ibu? Wah, kadang-kadang walaupun beliau support, tapi sering terjadi konflik. Iya. Bisa digambarkan lebih jauh konfliknya seperti apa? Iya, ya dia sering marah kan. Kayak, Nadia, kamu tuh sama sekali nggak ingat sama anak kamu ya. Kamu tuh egois banget sih. Dan kamu kayaknya lebih seneng mau mati ya. Gitu. Kayak gitu, makanya berat. Gak enak ya suasananya Iya, ya? Bu. Iya. Bapaknya anak kemana? Bapaknya anak itu saya kebetulan single parent, saya menolak untuk menikah. Memang dia sendiri menawarkan saya untuk menikah, tapi saya tolak. Sebab kecanduan dia tuh jauh lebih parah dari saya. Bahkan awal-awal itu dia sendiri yang sebenarnya menjerumuskan saya untuk pakai narkoba. Jadi kamu memilih sebagai single parent karena bapaknya anak tuh juga pecandu yang lebih berat dari kamu. Iya, bahkan dia yang menjerumuskan saya, dia yang ngajarin saya untuk kenal dengan narkoba. Susah juga ya keputusan harus diambil. Sulit. Iya. Iya. Awalnya. Baik, kalau saya lihat dari persoalan yang Nadia alami, kemudian riwayat penggunaan dan sebagainya ya, nampaknya Nadia perlu menjalani rawat inap. Harus ya, Bu? Pilihannya memang terbatas ya, tapi kalau dilihat dari dalam sebulan terakhir ini Nadia sampai 3 minggu, makanya tadi istilah kamu keranjang sampah. Iya. Terus akibatnya kepada anak juga, kepada ibu dalam hal ini yang mengasuh anak dan sebagainya. Dan buat kamu sendiri ini juga ya kurang baik.